Pembersihan fin radiator. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan jet udara, uap, atau air. Akan tetapi, berhati-hatilah untuk tidak membiarkan nozzle bersentuhan dengan fins. Bila akan menggunakan compressed air atau uap, tahan nozzle pada sudut bagian kanan radiator dan aftercooler. Steam jet nozzle yang berada terlalu dekat dengan fins akan mengakibatkan fins tersebut rusak. Oleh sebab itu, jagalah jaraknya pada saat membersihkan. Jarak yang diizinkan adalah 100 mm atau 4 inci. Tekanan maksimum adalah 7 kg per cm persegi. Pengecekan level refrigerant. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, pastikan terlebih dahulu kondisi berikut ini. Hidupkan engine dan jalankan pada sekitar 1500 rpm. Tekan tombol pada air conditioner ke posisi on. Posisikan aliran udara ke posisi maksimal. Posisikan temperatur pada posisi paling rendah. Buka pintu dan jendela selebar-lebarnya. Hidupkan saklar air conditioner pada posisi on. Jika kondisi dari side glass adalah correct, berarti kondisinya normal. Setelah saklar air conditioner dinyalakan, akan terlihat beberapa gelembung, tapi setelah itu, cairan menjadi transparan dengan warna putih susu. Jika kondisi dari side glass adalah insufficient, artinya terdapat kekurangan refrigerant. Jadi, lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengecekan dan pembersihan air cleaner. Periksa apakah dust indicator menunjukkan 7,5 kilopascals atau 0,76 kg force per cm kuadrat. Jika menunjukkan 7,5 kilopascals atau 0,76 kg force per cm kuadrat, bersihkan outer element. Buka 3 kait dari dust cup, setelah itu keluarkan dust cup tersebut. Tahan inner element sehingga tidak keluar dan bersihkan bagian dalam dari air cleaner body dengan kain kering. Gunakan kain kering atau compressed air untuk membersihkan kotoran yang menempel pada dust cup dan vacuator valve. Tiupkan compressed air sebanyak 0,69 megapascals atau 7 kg per cm kuadrat dari dalam outer element sepanjang volts. Selanjutnya, tiupkan sepanjang lipatan dari luar, kemudian dorong lagi dari dalam. Pasang kembali outer element yang berada di dalam air cleaner body. Selanjutnya, aturlah agar vacuator valve pada dust cup berada di bagian bawah dan masukkan ke dalam air cleaner body. Periksa agar O-ring terpasang dengan pas pada dust cup. Kaitkan hooks pada dust cup ke bagian yang menonjol dari air cleaner body untuk mengunci posisi. Pengecekan water separator. Tutup shot valve pada sisi muka engine. Tutup fuel valve pada sisi muka fuel tank. Kendurkan plug pada bagian bawah filter case. Alirkan pembuangan air pada kontainer yang ada. Kendurkan ring nut, kemudian pindahkan filter case-nya. Keluarkan elemen dari separator base. Cuci elemen dan bagian dalam filter case dengan fuel yang bersih.
Periksa elemen dan lakukan penggantian jika rusak. Install elemen pada separator base. Install filter case, kemudian kencangkan ring nut. Tutup kembali plug dari filter case. Lalu buka kembali fuel valve. Buka kembali shot valve. Pengecekan level air wiper. Window washer tank berada di dalam engine hood. Periksa level cairan dalam window washer tank dan jika levelnya rendah, isilah dengan automobil window washer fluid. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan kotoran atau debu masuk saat menambahkan cairan. Ketika beroperasi pada keadaan di bawah titik beku, gunakan cairan dengan antifreeze. Pembersihan filter air conditioner. Bersihkanlah filter seminggu sekali. Bukalah cover pada bagian depan cab. Tarik keluar air filter dan bersihkan dengan compressed air. Buka cover di bagian kanan depan tempat duduk operator. Tarik keluar air filter pada air intake port dari unit air conditioner, kemudian tiuplah debu dengan menggunakan wick jet dari compressed air, atau bisa juga dibersihkan dengan menggunakan sikat lembut. Pemeriksaan level refrigerant. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, pastikan terlebih dahulu kondisi berikut ini. Hidupkan engine dan jalankan pada sekitar 1500 rpm. Tekan tombol pada air conditioner ke posisi on. Posisikan aliran udara ke posisi maksimal. Posisikan temperatur pada posisi paling rendah. Buka pintu dan jendela selebar-lebarnya. Hidupkan saklar air conditioner pada posisi on. Jika kondisi dari side glass adalah correct, berarti kondisinya normal. Setelah saklar air conditioner dinyalakan, akan terlihat beberapa gelembung, tapi setelah itu, cairan menjadi transparan dengan warna putih susu. Jika kondisi dari side glass adalah insufficient, artinya terdapat kekurangan refrigerant. Jadi, lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengecekan air radiator. Hentikan mesin pada level ground saat membersihkan atau mengganti coolant. Kendurkan cap radiator di subtank sedikit agar dapat melepaskan udara, kemudian bukalah capnya. Setelah engine dioperasikan, semua komponen berada pada suhu yang tinggi dan tekanan dalam radiator pun tinggi. Membuka cap dan mengalirkan air pada kondisi suhu yang tinggi dan tekanan dalam radiator tinggi dapat menyebabkan luka bakar. Biarkan mesin menjadi dingin terlebih dahulu, kemudian putar tutupnya secara perlahan-lahan untuk melepaskan tekanan. Periksalah cap radiator di subtank dan bersihkan dari kotoran yang menempel. Periksalah tingkat kecukupan air melalui indikator air radiator. Tambahkan coolant dengan AFNAC. Tutup kembali cap air radiator subtank. Pengecekan dump body dan frame. Periksa jangan sampai ada keretakan di dalam dump body. Bersihkan dump body agar membuatnya lebih mudah untuk diperiksa. Periksa semua komponen dari dump body untuk melihat adanya kerusakan. Jika ditemukan ada bagian yang retak atau ditemukan pemakaian yang abnormal, lakukanlah perbaikan dan pengecekan lebih lanjut. Pengecekan frame. Bersihkan frame untuk membuatnya lebih mudah diperiksa. Periksa semua bagian dari frame untuk melihat adanya keretakan.
dan perbaikilah jika ditemukan keretakan atau kerusakan. Pengecekan ketinggian silinder suspensi. Periksa panjang silinder bagian depan. Lepaskan covernya. Kemudian ukurlah dimensi dari bahu rod head silinder suspensi ke atas permukaan roda. Periksa panjang silinder bagian belakang. Ukur dimensi dari bahu rod head suspension silinder ke atas permukaan